Suatu ketika, Gubernur Mesir Amr bin Ash merasa kurang nyaman setiap kali keluar dari istananya. Pemandangan sebuah gubuk reot milik seorang Yahudi tua yang berdiri di depan istana membuatnya berpikir, alangkah baiknya jika gubuk itu dirobohkan. Batinnya, tanahnya bisa dipakai untuk membangun sebuah masjid yang indah dan megah. Ia pun memerintahkan agar tanah tersebut dibeli. Namun, ketika kabar itu sampai pada sang pemilik rumah, wajah pria Yahudi tua itu pucat pasi. Hatinya bergolak hebat. Dengan marah ia menolak. Aku tidak ingin rumahku dihancurkan. Aku tidak ingin tanahku diambil begitu saja. Namun, siapa yang peduli? Ia hanyalah rakyat kecil yang tak punya kuasa. Suara protesnya terhalang tembok kekuasaan. Perintah gubernur Mesir tak bisa dibatalkan. Hatinya dicekam sakit dan dendam. Tetapi, tiba-tiba ia teringat kabar tentang seorang pemimpin yang adil di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab. Konon, ia pemimpin yang jujur, sederhana, dan penuh rasa keadilan. Maka, berangkatlah Yahudi tua itu menempuh perjalanan jauh menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, ia mencari-cari istana megah tempat tinggal sang khalifah. Namun, ia tak menemukannya. Hingga akhirnya, ia melihat seorang pria berwajah tegas duduk di bawah pohon kurma. "Wahai tuan," tanyanya, "apakah engkau tahu di mana Amirul Mukminin? Aku ingin mengadukan sesuatu kepadanya." "Di mana istananya? Siapa pengawalnya? Bagaimana pakaian kebesarannya? Dan di mana ia sekarang?" Pria itu menatapnya dengan mata teduh. Dengan suara mantap ia berkata, "Istananya adalah tanah yang beralaskan lumpur. Pengawalnya adalah janda-janda tua, anak yatim, dan orang miskin. Pakaian kebesarannya adalah rasa malu dan takwa. Dan orang yang sedang engkau ajak bicara, inilah Amirul Mukminin." Yahudi itu terperanjat. Benarkah lelaki sederhana yang duduk di bawah pohon ini adalah Umar bin Khattab, penguasa kaum muslimin yang masyhur? Dengan hati bergetar, Yahudi tua itu menceritakan semua keluh kesahnya tentang Amr bin Ash di Mesir. Mendengar itu, wajah Umar berubah memerah. Tanpa banyak kata, ia mengambil tulang unta, lalu menggoreskan pedangnya, hingga membentuk sebuah garis lurus. Kemudian, Umar berkata, "Bawalah tulang ini ke Mesir, berikan kepada gubernurmu." Yahudi itu menerima tulang tersebut dengan bingung, namun ia segera kembali ke Mesir dengan membawa pesan sang khalifah. Sesampainya di hadapan Amr bin Ash, ia menyerahkan tulang bergaris lurus itu. Seketika tubuh sang gubernur bergetar, wajahnya pucat, dan ia langsung memerintahkan penghentian proyek pembangunan masjid. Gubuk Yahudi itu dikembalikan kepadanya. Dengan heran Yahudi tua itu bertanya, "Apa maksud semua ini? Mengapa engkau begitu takut hanya dengan sepotong tulang?" Amr bin Ash menggenggam bahunya dan berkata, "Wahai kakek, garis lurus ini adalah peringatan keras dari sang khalifah. Jika aku tidak bisa berlaku lurus sebagai pemimpin, maka dialah yang akan meluruskan aku dengan pedangnya." Yahudi tua itu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia terpesona dengan ketegasan dan keadilan yang diperlihatkan Umar bin Khattab. Ia pun berkata lirih, "Inilah agama yang benar, yang menjunjung tinggi keadilan, tanpa pandang bulu." Dengan hati tulus, ia akhirnya memeluk Islam. Dan dengan sukarela, ia menghibahkan tanahnya untuk pembangunan masjid yang dulu ia pertahankan.